Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Saiful Bahri, NIM 0521 27492, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai membuat konten repository pada website github.com. Adapun video ini untuk memenuhi tugas tutorial online 2 pada mata kuliah Teknologi, Komunikasi, dan Informasi. Oke, jadi ini adalah tampilan awal daripada GitHub. Pertama, buka aplikasi browser. Di sini saya menggunakan aplikasi Chrome. Kemudian ketikkan github.com. Lalu muncul tampilan awal daripada GitHub. Jadi karena kita baru akan memulai, bisa sign up. Nanti setelah sign up, kita akan diarahkan untuk mendaftar pada aplikasi GitHub. Ada untuk melengkapi email, password, username, atau region atau wilayahnya ya. Setelah itu kita akan mendapatkan verifikasi kode melalui email yang nanti akan digunakan verifikasi kepada website GitHub. Kebetulan saya sudah membuat akun pada GitHub, jadi saya tinggal masuk saja pada aplikasi GitHub. Dan ini adalah tampilan awal daripada aplikasi GitHub ketika kita sudah memiliki akun pada GitHub. Banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh GitHub. Karena kita akan membuat konten repository, maka saat ini kita hanya fokus pada proses pembuatan konten pada repository github.com. Untuk menambahkan repository, kita bisa menggunakan fitur Create Repository atau pada sebelah kanan ada tombol plus, kita bisa pilih itu untuk menambahkan akun repository. Sebelum membuat konten repository, terlebih dahulu kita harus memiliki konten yang telah kita buat sebelumnya. Saya telah membuat beberapa konten, sekitar 10 konten untuk repository kali ini dalam bentuk PDF. Sebenarnya pada aplikasi GitHub ini boleh memasukkan berbagai macam file, boleh Word, catatan, PDF, ataupun mungkin video ya. Tapi untuk kali ini saya menggunakan PDF, bentuk PDF. Oke, mari kita mulai untuk pembuatan konten repository pada website GitHub. Pertama kita klik tombol plusnya ya untuk menambahkan. Lalu kita new repository ya. Kita klik. Oke. Baik, jadi seperti ini adalah tampilan daripada create new repository. Ada ownernya itu nama kita sendiri. Di sini saya Novita Sari. Ada repository name atau nama dari repository yang akan kita upload nanti ya. Jadi saya akan mengupload repository namanya. Jadi nanti kita dalam menentukan repository nama akan otomatis dicek oleh GitHub ya, apakah nama kita available atau tidak. Jadi nama tidak boleh lebih dari 100 karakter atau 100 huruf. Setelah itu kita bisa menambahkan description. Description ini sifatnya opsional, jadi boleh ditambahkan atau tidak ditambahkan sama sekali. Ya, setelah itu karena kita mengakses untuk umum, kita upload untuk public. Tapi jika kita nanti akan mengakses untuk diri kita sendiri, kita bisa pilih private. Namun pada tugas kali ini kita akan upload untuk public supaya dapat dibaca oleh lainnya. Oke, kita pilih public. Oke, setelah kita cek semuanya benar, maka langkah selanjutnya adalah create repository atau tulis repository. Ini baru kerangka awal dalam pembuatan repository ya. Tampilan selanjutnya setelah kita create repository, kita akan diarahkan untuk mengupload dokumen atau konten yang akan kita buat. Jadi setelah kita create, kita
uploading an existing file. Jadi kita mengupload file yang telah kita bikin sebelumnya. Kita klik uploading an existing file. Kita akan diarahkan untuk choose your files. Jadi kita memilih filenya. Memilih file yang akan kita upload. Ya. Setelah kita choose file, akan tampil dokumennya apa dan bentuknya. Jadi seperti saya adalah pentingnya personal branding PDF, nanti akan muncul bentuknya. Kita tunggu sampai indikator hijau itu sudah kosong. Artinya file yang kita upload itu sudah tercantum, ya. Oke, setelah tercantum filenya dan tidak ada indikator hijau, kita ke bawah, kita commit change atau kita simpan perubahannya setelah kita mengupload bentuk kontennya. Nah, setelah commit change ini ada proses filenya untuk diupload. Kita perlu menunggu, bisa tergantung pada jaringan komputer masing-masing. Jika memang jaringannya bagus, maka akan cepat terupload. Jika jaringannya kurang bagus, kita perlu menunggu beberapa menit dulu untuk dapat ditampilkan kontennya. Oke. Oke, seperti inilah tampilan dari repository yang kita unggah konten pada repository, ya. Ini adalah caranya. Jadi ketika kita akan mengupload 5, 6, 7 atau berapa konten, lakukan hal yang sama berulang kali. Oke, kita lakukan sama persis, mulai dari rename, kemudian kita simpan create repository, kemudian kita pilih filenya, kita upload, lalu kita simpan dari perubahan itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat sekitar 10 konten repository. Jadi pada pojok kanan atas itu ada profil kita, boleh diklik ya. Itu ketika diklik akan muncul beberapa fitur seperti ada new profile, your profile kita. Ada your repository seperti yang sudah kita unggah sebelumnya. Untuk your profile itu kita bisa mengubah, ada deskripsi nama kita yang lebih lengkap, ya. Kemungkinan ketika membuat username dari GitHub ini kita namanya terbatas karena tergantung dari GitHub, ada beberapa peraturannya seperti harus mengandung beberapa karakter. Jadi ini bisa diubah namanya, seperti saya lengkapi nama saya. Kemudian foto profilnya juga kita ubah, bisa ya, dengan your profile, nanti kita edit fotonya. Oke, kita kembali fokus pada repository, ya. Kemudian ini adalah repository yang telah saya buat, ada sekitar 10. Dan oke, kita klik your repositories. Oke, ada beberapa repository yang sudah saya buat, ya. Di antaranya langkah-langkah mengelola waktu bagi mahasiswa yang juga bekerja, panduan pola makan sehat untuk penderita hipertensi, pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh, peranan perpustakaan sekolah untuk meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar, tips praktis mengelola keuangan, strategi membangun rasa percaya diri dalam public speaking, strategi meningkatkan minat baca di kalangan pelajar. Teknologi komunikasi dan informasi ini informasinya mengenai pencegahan kerusakan gigi pada anak usia dini. Kemudian ada pentingnya personal branding bagi kita. Oke, ketika kita akan membukanya, kita bisa klik salah satu repositorinya. Kita klik ya. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita klik. Kita dapat membagikan repository kita dalam bentuk link. Caranya adalah kita arahkan kursor pada judul repository, kemudian
kita klik kanan, lalu klik salin alamat link. Nanti salin alamat link ini bisa kita share melalui WA atau kita cantumkan pada laporan yang akan kita buat nanti. Oke, cara membukanya cukup mudah, cukup diklik saja pada bagian judulnya, lalu akan tampil repositori kita. Ini nanti terlihat judul dari repositori kita, kemudian judul dari dokumen kita, seperti punya saya, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Novita Sari Saiful Bahri, itu nama dari repositorinya. Kemudian dokumen yang dicantumkan adalah mencegah kerusakan gigi pada anak sejak dini. Nanti ini akan terlihat, lalu dokumennya juga akan terlihat dan dapat dibaca oleh yang lain. Baik, sekian dari saya mengenai tata cara mengupload konten repository pada website GitHub. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf dan mohon untuk diberikan arahan untuk perbaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.